nama Andi sendiri memang sudah sangat identik dengan orang-orang keturunan bangsawan yang ada di Sulawesi Selatan. Namun, tahukah kalian kalau pemberian nama Andi ini dulunya merupakan hasil dari campur tangan bangsa asing? Bangsa yang dimaksudkan di sini tak lain dan tak bukan adalah Belanda itu sendiri, yang sebagaimana kita ketahui dulunya pernah menjajah Indonesia. Salah satu daerah yang tak luput dari perhatian Belanda kala itu adalah Sulawesi Selatan, utamanya Makassar, yang dulunya merupakan pusat dari kerajaan Goa. Pihak Belanda memang mengintervensi kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan kala itu. Seiring dengan berjalannya waktu, kedudukan Belanda di Sulawesi Selatan sudah setara dengan pemerintah itu sendiri. Pihak Belanda yang sudah menganggap Indonesia sebagai rumah keduanya pun menganggap bahwa mereka perlu semakin banyak tenaga ahli di masa depan. Tenaga ahli berupa kaum-kaum terpelajar. Maka dari itu, pihak Belanda pun mendirikan sekolah-sekolah di berbagai wilayah jajahannya, salah satunya di Makassar. Di Makassar dibangunlah sekolah lanjutan seperti Ospia, Mulo, AMS, dan berbagai macam sekolah lainnya. Sementara untuk wilayah distrik atau desa dibangun sekolah gubernemen atau sekolah desa dan juga Volksschule untuk sekolah lanjutan 3 tahun. Sedangkan untuk tingkat lanjut didirikanlah sekolah seperti HIS dan Sehel School. Mohon maaf kalau pengucapannya salah. Saya tidak bisa bahasa Belanda soalnya. Menurut Matulada sendiri dalam buku yang berjudul Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan mengatakan bahwa pada masa itu apabila seorang pribumi ingin mengikuti sekolah atau ingin mendaftar sekolah, maka mereka harus mengumpulkan daftar silsilah keturunannya. Selain itu, disertakan pula lembar pernyataan setia kepada pemerintah Hindia Belanda. Orang-orang pribumi ini kemudian akan ditempatkan sebagai pegawai untuk pejabat pemerintahan dan juga pegawai administrasi untuk perusahaan apabila telah lulus nanti. Nah, pada waktu itu memang tidak semua orang pribumi berhak mendapatkan pendidikan. Hanya orang-orang keturunan bangsawan sajalah yang mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Sedangkan rakyat biasa nyaris tidak ada yang mendapatkan pendidikan kala itu. Ketika para anak-anak bangsawan ini menyelesaikan sekolahnya, maka mereka akan mendapatkan gelar Andi di depan nama mereka. Adapun penggunaan gelar Andi ini dimulai sejak tahun 1930-an oleh para kepala swapraja dan keluarga bangsawan untuk memudahkan mereka mengetahui mana yang anak bangsawan dan mana yang bukan. Ya, kalau sekarang mungkin kayak gelar sarjana begitulah, yang ada SPD, SH, SE, ST, SKJ, dan lain-lain. Hal ini tentu berakibat pada bergesernya kebudayaan di masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya pada nama-nama mereka. Karena dulunya, nama depan seorang anak bangsawan adalah La untuk laki-laki dan W untuk perempuan. Sedangkan untuk gelar kebangsawanan lainnya, ada gelar yang namanya Opu, Daeng, Karaeng, Arung, atau Puang. Dan kini, semua itu berganti dengan satu nama, yaitu Andi. Meski begitu, kata Andi sendiri bukanlah kata yang asing di telinga masyarakat Sulawesi Selatan. Karena Andi sendiri dalam bahasa daerah kita adalah kata sapaan dari seseorang yang lebih tua usianya kepada yang lebih muda. Andi sendiri berasal dari kata adinda yang berarti adik atau seseorang yang usianya lebih muda. Jadi sebagai kesimpulan, nama Andi adalah pemberian pihak pemerintah kolonial Belanda kepada para bangsawan di Sulawesi Selatan yang telah mengenyam pendidikan di sekolah. Kata Andi diberikan kepada mereka menggantikan nama bangsawan sebelumnya yang menggunakan kata La atau W. Penyematan kata Andi ini bertujuan untuk memudahkan kolonial Belanda dalam mengetahui siapa yang anak bangsawan dan siapa yang bukan, siapa yang dari golongan terpelajar dan siapa yang bukan. Kata Andi juga secara tersirat menisbahkan arti bahwa orang tersebut telah berpihak kepada Belanda. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan pendidikan dan gelar Andi adalah menyertakan surat setia kepada pihak kolonial Belanda. Adapun dalam bahasa daerah, kata Andi sendiri berasal dari kata adinda, yang juga merupakan sapaan kepada orang yang usianya lebih muda. Pada masa sekarang ini, kata Andi
bukan lagi disematkan kepada anak bangsawan dan terpelajar saja, melainkan kepada seluruh anak keturunan bangsawan yang biasanya mengikuti siapa ayahnya. Jadi jika ayahnya keturunan bangsawan, maka anak-anaknya akan punya nama Andi di depan namanya. Namun jika hanya ibunya saja yang bergelar bangsawan, tapi ayahnya tidak, maka sang anak tidak akan diberi gelar Andi di depan namanya. Meski begitu, pemberian nama Andi ini bukanlah sebuah aturan baku. Pasalnya, banyak juga orang-orang yang bukan keturunan bangsawan yang diberi nama Andi oleh orang tuanya. Dan itu tidak masalah. Itu sah-sah saja. Terserah orang tuanya kan mau kasih nama apa dia. Memang, sejarah di balik nama Andi ini lumayan kelam kalau kita coba renungkan. Ternyata ini adalah bagian dari kolonialisasi Belanda kala itu. Meski begitu, kata Andi ini sudah terlanjur melekat dalam budaya kita, sehingga sudah lumrah dan tak lagi diidentikan dengan warisan kolonial Belanda. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Apakah ada informasi yang melenceng yang saya kemukakan di atas tadi? Apakah ada fakta lain yang belum saya masukkan di pembahasan tadi? Silakan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Gelar haji tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi para umat Islam di Indonesia. Mereka yang pulang melaksanakan ibadah haji biasanya akan mendapat gelar haji. Gelar haji bukanlah gelar resmi. Gelar ini hanya ada di Indonesia saja dan tidak ada di negara lain. Lantas, mengapa di Indonesia ada gelar haji? Apakah ini bagian dari ajaran Islam? Atau ada sesuatu di balik gelar haji ini? Di Indonesia, orang yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji biasanya akan dilabeli dengan sebutan haji di depan namanya. Untuk yang perempuan akan dilabeli dengan istilah hajjah. Istilah Pak Haji dan Bu Haji tentu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi kita semua. Bahkan tak jarang ada orang yang suka marah apabila dia tidak dipanggil dengan sebutan Pak Haji atau Bu Haji. Apakah sebutan haji ini merupakan ajaran Islam? Langsung saja jawabannya bukan. Gelar haji bukanlah bagian dari tradisi Islam. Pasalnya, gelar ini cuma ada di Indonesia, tidak ada di luar negeri. Lalu, apakah gelar haji ini adalah aturan dari pemerintah Arab Saudi? Jawabannya juga tidak. Lantas, dari mana gelar haji ini berasal? Dan siapa yang mempopulerkannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah pemerintah Hindia Belanda, alias kolonial Belanda pada waktu itu. Ini akan mengantarkan kita pada kisah kelam di balik penyematan gelar haji ini. Sekitaran 2 abad yang lalu, pemerintah Hindia Belanda kerap kali menemukan kasus di mana orang-orang pribumi yang pulang dari haji selalu berbuat ulah. Jadi kala itu, pemerintah Hindia Belanda awalnya antusias dengan melaksanakan ibadah haji ini, karena dia melihat dari sisi perdagangannya yang akan menguntungkan pihak Hindia Belanda. Alhasil, pihak Belanda sendirilah yang memfasilitasi orang-orang pribumi kala itu untuk pergi ke Tanah Suci. Namun hal itu tak berjalan mulus, karena umat Islam yang kembali dari Tanah Suci nyatanya membawa pemikiran yang separatis, pemikiran yang menyebarkan bibit pemberontakan kepada Hindia Belanda. Para guru, ulama, dan kiai yang telah berhaji ini kerap kali menyebarkan pemikiran yang menginginkan agar Indonesia terbebas dari penjajah. Adapun nama dari pemikiran ini adalah Pan-Islamisme, sebuah pemikiran yang menghendaki adanya persatuan umat Islam di bawah satu negara yang umumnya disebut juga dengan istilah kekhalifahan. Salah satu ajaran Pan-Islamisme ini adalah dengan membebaskan diri dari penjajahan bangsa asing. Bukti dari maraknya Pan-Islamisme kala itu adalah dengan munculnya pemberontakan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam seperti Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol. Pihak Hindia Belanda tentu semakin khawatir dengan hal ini. Gerakan Pan-Islamisme semakin marak. Yang membuat gerakan ini marak adalah karena adanya kepercayaan di masyarakat bahwa orang yang telah berhaji itu adalah orang suci, sehingga kata-kata dan perintahnya akan dengan mudah dituruti oleh masyarakat. Menanggapi hal ini,
pihak Hindia Belanda mencoba menaikkan tarif biaya haji dengan maksud menekan jumlah haji di Indonesia. Namun yang terjadi justru sebaliknya, jumlah yang mendaftar haji malah semakin bertambah dari tahun ke tahun. Pemberontakan makin terasa dengan lahirnya beberapa organisasi pergerakan Islam, seperti Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Samarhudi yang membangun Syarikat Dagang Islam, dan Cokro Aminoto yang membangun Syarikat Islam. Alhasil, karena pihak kolonial semakin resah, maka mereka pun memutuskan untuk menyematkan gelar haji kepada siapa saja yang telah kembali dari Tanah Suci. Mereka semua harus dipanggil haji di depan namanya. Selain itu, pihak kolonial juga mengharuskan orang-orang yang pulang haji ini agar selalu berpakaian layaknya orang Arab, seperti mengenakan jubah ihram dan juga sorban putih. Upaya ini dilakukan agar kolonial Belanda bisa terus mengawasi pergerakan umat Islam. Jika ada pemberontakan yang terjadi karena orang-orang berhaji ini, maka pihak kolonial akan menangkap mereka, menginterogasinya, dan bahkan tidak segan-segan untuk menyuntik mati mereka. Aturan ini disahkan Belanda di tahun 1903. Pada tahun 1916, pihak Belanda membangun sebuah rumah sakit di sebuah pulau terpencil di sekitaran Pulau Seribu. Pulau tersebut kemudian dinamai dengan Pulau Onrus. Di dalam rumah sakit pulau tersebut ditempatkanlah banyak jemaah haji yang baru pulang dari Tanah Suci. Pihak kolonial mengklaim bahwa mereka semua ini tertular penyakit, jadi harus dikarantina terlebih dahulu. Namun yang terjadi sebenarnya adalah mereka semua dicuci otak oleh kolonial Belanda, agar pemikiran pan-islamisme mereka bisa hilang dan tidak mencoba membangkitkan pemberontakan nantinya. Meski demikian, kita tahu sendiri bagaimana akhir dari kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Meski Indonesia telah merdeka puluhan tahun yang lalu, namun penyematan gelar haji ini masih terus ada sampai saat ini. Hal ini sudah menjadi tradisi di Indonesia. Memberikan gelar haji kepada orang yang pulang dari Tanah Suci adalah sudah menjadi seperti kewajiban bagi kita. Sapaan Pak Haji atau Bu Haji sudah menjadi makanan sehari-hari kita sebagai orang Indonesia. Oke, mari kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Dengan kisah kelam di balik label haji ini, maka haruskah kita bangga dengan penyematan gelar haji ini? Atau justru sebaliknya? Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar di bawah ini. Sekian dulu pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.